Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di KPP Pratama Magelang ini untuk mengikuti sosialisasi insentif PPh Final UMKM di tahun 2021. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vicky Bestiaji, biasa dipanggil Vicky, dan saya adalah pegawai dari KPP Pratama Magelang. Oke, mari kita lanjut saja. Nah, isi dari materi ini yaitu adalah latar belakang insentif, kemudian penerima insentif, kemudian syarat menerima insentif, dan yang terakhir adalah cara pelaporan. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa UMKM itu merupakan pilar perekonomian di Indonesia yang sangat penting. Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta. Itu banyak sekali ya. Dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 61% atau sekitar, kalau dirupiahkan itu sekitar 8.573 triliun rupiah. Nah, kontribusi tersebut itu mencakup dengan kemampuan untuk menyerap tenaga kerja sampai dengan 97%. Kemudian dapat menghimpun mencapai 60,4% dari total investasi yang ada. Nah, itu merupakan angka yang sangat besar ya. Itulah kontribusi UMKM. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan latar belakang adanya insentif ini. Yang pertama yaitu pasti pandemi COVID-19. Karena kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar itu menyebabkan dampak yang sangat signifikan bagi perekonomian di Indonesia, khususnya bagi para pelaku usaha UMKM ini. Para pelaku usaha ini menjadi kesulitan untuk menjalankan usahanya, sehingga laba yang dihasilkan menjadi tidak maksimal. Nah, ini saya tampilkan data dari bps.go.id. Dapat kita lihat bahwa 6 dari setiap 10 perusahaan itu masih beroperasi seperti biasa. Nah, jadi dapat kita artikan bahwa terdapat 40% sisanya itu menerima dampak secara langsung dari PSBB tersebut. Bahkan ada 8,76% perusahaan yang berhenti beroperasi. Maka dari itu, demi menjaga pilar perekonomian di Indonesia tetap kokoh, pemerintah memberikan bantuan kepada perusahaan, khususnya UMKM, dengan memberikan insentif. Salah satunya itu yaitu insentif PPh Final. Jadi intinya, insentif ini diperlukan untuk meringankan beban pajak dan sebagai program pemulihan ekonomi nasional. Nah, insentif ini kan merupakan stimulasi positif ya bagi para pelaku usaha UMKM. Tapi apakah semua UMKM bisa menerima insentif? Tentu saja tidak. Pasti ada syarat dan ketentuannya. Berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan, nah hanya UMKM tertentu saja yang sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang dikenai PPh Final. Nah, hanya UMKM dengan peredaran bruto tertentu saja, yaitu dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak yang dapat memanfaatkan insentif ini. Nah, UMKM tersebut itu berlaku untuk wajib pajak orang pribadi, kemudian wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, CV, firma, dan PT. Nah, wajib pajak badannya itu maksud saya wajib pajak orang pribadi itu adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha. Nah, pemanfaatan PPh Final itu untuk UMKM ada jangka waktunya masing-masing, Bapak Ibu. Jadi, perinciannya itu ada 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi pelaku usaha, kemudian 4 tahun untuk wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, CV, dan firma,
serta 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk PT. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian telah memenuhi syarat-syarat tersebut yang saya sebutkan tadi, maka Bapak Ibu sekalian dapat memanfaatkan insentif yang telah diberikan. Nah, jangka waktunya ini sampai kapan ya? Nah, berdasarkan PMK nomor 82 atau Peraturan Menteri Keuangan nomor 82 tahun 2021, jangka waktu pemberian insentif ini diperpanjang sampai masa pajak Desember 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian tidak perlu untuk mengajukan surat keterangan, hanya cukup untuk meminta kepada KPP terdaftarnya Bapak Ibu sekalian, kemudian menyampaikan laporan realisasi insentif tiap bulan, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan yang pasti Bapak Ibu juga harus sudah punya NPWP terlebih dahulu ya, karena itu syarat yang paling penting. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sudah memenuhi syarat-syarat tadi dan menyampaikan laporan realisasi, nah berikut saya sampaikan alur penyampaian laporan realisasinya. Yang pertama yaitu login e-reporting, kemudian klik tambah laporan. Nah, yang kedua memilih jenis laporan, yaitu laporan realisasi kalau ingin memanfaatkan insentif ini. Kemudian yang ketiga mengisi kode berupa kode verifikasi dan dari sistem untuk memverifikasi apakah Bapak Ibu sudah memenuhi syarat administratifnya. Kemudian yang keempat mengunduh dan mengisi laporan realisasi yang berbentuk file Excel. Kemudian yang kelima memvalidasi seluruh data apakah sudah benar atau belum. Dan yang terakhir mengupload atau mengunggah laporan realisasi pada laman e-reporting. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah melakukan hal-hal tersebut, insya Allah Bapak Ibu sekalian akan dapat memanfaatkan insentif tersebut. Maka dari itu pemerintah mengharapkan partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk memanfaatkan setiap regulasi dari pemerintah yang ada agar pilar perekonomian di Indonesia atau tujuan dari pemberian insentif ini dapat tercapai. Mungkin cukup sekian dari apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.